Hola, salam Just Talk. Gue kembali lagi tapi masih tanpa subtitle. Sebenarnya gue mau bahas preview Champions League ya, tapi karena ada satu match MU, gue pikir MU ini kan gak jelas, nggak bisa diprediksi. Kadang main bagus, kadang main jelek, hancur-hancuran, dan 7 pertandingan sekali menang itu ya menjelaskan atau membuktikan bahwa MU lagi dalam kurva menurun, lagi jelek-jeleknya, dan nampaknya Rangnick nggak bisa mengangkat MU. Dan hari ini kemarin gue nonton MU lawan Brentford. Ini bukan MU yang kita kenal 7-8-9 match terakhir. Ini MU yang diharapkan oleh fansnya. Gue rasa sebagian besar fans itu pengen kalau ya liga cepat selesai lah. Walaupun rank 4 nyaris nggak bisa dicapai lagi, karena kalau Arsenal menang satu aja dari sisa 4 game, MU udah ketinggalan. Sekarang mereka masih tertinggal berapa poin, 2 poin kalau nggak salah, dan MU tinggal 2 match, sementara Arsenal masih 4 match. Jadi yang masuk ke Champions League itu kalau nggak Arsenal, ayam sayur, kita lihat aja. Tapi kembali ke match ini, ya, ini MU yang kemungkinan besar bermain di bawah Ten Hag seperti ini. Jadi seperti yang gue udah berkali-kali bilang, Bruno itu akan main di wing, dan terbukti di wing kiri Bruno, wing kanan Elanga. Tapi pergantian posisi itu luar biasa. Berapa kali dia di tengah turun ke bawah, Ronaldo turun ke bawah. Nah, yang ngatur di tengah siapa? Itu Mata. Cuman Mata itu lebih ke mengorganize, bukan kayak Bruno di posisinya kan suka crossing jauh-jauh, walaupun crossingnya bagus. Kalau Mata enggak, Mata lebih mengorganize, passing minta, dan dari awal itu udah kelihatan bahwa jarak antar pemain pada saat MU membangun serangan itu jauh lebih dekat. Itu ada 6-7 pemain yang berada dalam jarak dekat 6 sampai 10 meter, sehingga banyak mayoritas passing itu berhasil. Gue cek tadi di babak pertama, akurasi passing itu 91%. Coba lu pikir lah, lu cek aja data kapan terakhir MU punya akurasi passing 91%. Kalau orang bilang Brentfordnya jelek, iya Brentford jelek, tapi kalau gue bilang ini berkat permainan MU yang benar-benar dominan menguasai pertandingan. Dan hampir 90 menit jarak antar pemain ini dekat terus, sehingga pada saat mereka hilang bola nggak usah lari-lari, tapi lebih ngepres agar Brentford nggak bisa bangun serangan. Walaupun Brentford mendapatkan beberapa peluang ya, setengah peluang lah, tapi menang dengan 3-0 ya sangat layak kalau gue bilang. Nah, inilah MU yang kemungkinan besar musim depan main kayak begini. MU ini jadi nggak ada playmaker kayak Bruno seperti biasa, tapi itu udah gue berkali-kali bilang. Kemungkinan besar ya, gue bukan paranormal, tapi setahu gue gaya Ten Hag bermain itu ya seperti ini. Tinggal skill individunya aja dimanfaatkan pada momen yang tepat. Tadi nggak ada Rashford, nggak ada Sancho, dan serangan itu berjalan lebih fluid lagi. Benar-benar yang 11 pemain di lapangan itu benar-benar yang mau bermain untuk tim, bukan ego. Matic, McTominay benar-benar jadi jangkar di tengah, nyaris nggak pernah tinggalin posisinya. Kalau sebelum-sebelumnya kan Fred sama McTominay itu kemana-mana, sehingga banyak sekali posisi yang ditinggalkan yang rentan untuk counter. Gue nggak tahu Maguire happy atau enggak karena dia kembali nggak main lagi, atau mungkin cedera, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Varane dan Lindelof main juga cukup, hampir semua main bagus. Cuman wingbacknya aja jelek menurut gue ya. Tele sama Dalot lebih parah. Dalot tuh minimal 4 kali gue hitung kasih crossing yang nggak jelas. Crossing nggak jelas maksud gue, orangnya kemana, crossingnya kemana.
Nah, ini yang harus diganti untuk musim depan seperti apa. Tapi si Ten Hag lebih tahu lah, karena AWB pun crossingnya amburadul. Luke Shaw masih, gue selalu bilang Luke Shaw itu, feeling gue dia stay karena gaya bermainnya itu kayak blind, nggak punya speed tapi lebih leader, lebih organized, nggak selalu overlapping, tahu jarang overlap, lebih masuk ke dalam, bantuin DM. Ya, itulah MU yang kalian pengen lihat, dan semoga lebih seru musim depan. Nah, ntar subuh itu ada Villarreal Liverpool. Biasanya di 3 match terakhir di Champions League, Liverpool hajar di leg pertama, selisih 2 gol. Di leg kedua turunin cadangan. Nah, sekarang turunin cadangan karena di leg pertama mereka main away. Nah, kemarin kan mereka main home, sekarang away. Gue nggak yakin ya kalau Klopp turunin pemain cadangan. Kalau gue jadi Klopp, gue sih turunin full pemain inti. Pemain inti ya Konate, Van Dijk, TAA, Robertson di belakang. Di tengah Henderson, Fabinho, Thiago. Di depan Diaz, Salah sama Mane. Kalau gue bilangnya, karena Villarreal ini nggak boleh diremehkan. Kalau mereka dapat gol entah jatuh dari langit atau apa, dapat 1-0 duluan, nah itu akan jadi repot, akan jadi berat, karena 2-0 is perpanjang waktu, sesimpel itu. Tapi kalau Liverpool yang cetak gol duluan, gue rasa moralnya Villarreal itu akan ngedrop dan sangat sulit untuk diangkat lagi. Jadi gue tidak lihat ada surprises dan Liverpool nggak. This is Liverpool, ngerti nggak? Kalau tim lain unggul 2-0 bisa ke salib, tapi Liverpool nggak akan, feeling gue sih nggak akan melepas match itu walaupun mereka bermain away di Liverpool. Gue lihat Liverpool akan masuk ke final. Nah, besoknya itu ada Real Madrid lawan si City. Nah, ini yang seru nih. Real Madrid bisa cetak 3 gol di kandang City. Kita tahu bahwa match itu adalah match yang penuh dengan kesalahan pemain belakang. City bisa cetak gol jauh lebih banyak. Pertanyaan kan kedua adalah, apakah Alaba main atau tidak? Kalau Alaba main minimal masih lebih bagus. Walaupun satu gol di Etihad itu salah Alaba ya, tapi dia juga tidak fit. Nah, kalau dia fit, Militao masih penting. Tapi kalau tengahnya Nacho sama Militao, wah, selesai kalau gue bilang, berat. Gue juga bilang jangan main dengan Valverde jadi winger. Valverde taruh di tengah. Oke. Pemain kayak Valverde ini butuh karena paru-parunya kayak kuda. Semua bola dilarikan. Bahkan kalau mau main pakai Casemiro, Kroos gantiin Valverde. Terus di depan tetap dengan Rodrigo, karena itulah kekuatan Real Madrid. Benzema nggak bisa cuman ngincer umpan dari Vini dan Modric. Benzema kalau bisa diumpan dari Rodrigo atau Asensio di sayap kanan, minimal peluang untuk umpan itu lebih besar. Dan gue nggak mau bahas Benzema, kalian semua tahu sendiri pemain kayak apa. Kalau gue bilang pada saat ini best striker Benzema, beda tipis sama Lewandowski, tapi pada saat ini gue bilang Benzema itu lagi sangat amat on fire. That's why kalau ditanya prediksi ya gue agak berat, tapi gue bilang kalau semua berjalan tidak terlalu banyak kesalahan di belakang ya, gue tetap unggulkan City yang lolos ke final. Bisa aja salah, tapi gue unggulkan City. Kenapa? Karena gue lihat lebih dari kepermainan. City itu harus bisa mengantisipasi skill individunya dan lebih ketat jaga si Benzema. Benzema ini kan jaga ketat aja dia bisa cetak gol, apalagi kalau dia dapat sedikit ruang. Bisa banget Benzema cetak lusa atau besok cetak
2-3 gol. Cuman yang penting kan lu kebobolan berapa. Kalau dia cetak 3 gol, skor 3-3, tetap nggak lolos. City akan bermain seperti biasa, dan Madrid itu jangan main bertahan. Pada saat mereka main bertahan akan jebol, for sure. Mending berani ke depan, berani menyerang, karena kekuatan Madrid di situ menyerang. Dan di leg pertama di City, Madrid sudah membuktikan bahwa mereka bisa nyerang, bisa main bagus kok. Kenapa harus takut? Walaupun sekarang Cancelo dan Walker sudah diturunkan, artinya harusnya lebih belakangnya itu lebih solid, belakangnya si City. Ya, gue prediksi City Liverpool yang lolos yang ke final. Tapi sekali lagi, dalam sepak bola apalagi selisih cuma 1 gol, anything can happen. Okay, thanks for watching.